Masyarul hadirin, para jamaah, para kesepuhan semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji beserta syukur mari kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam yang diberi dengan mengagungkan semoga terlimpah selalu kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga salat beserta salamnya sampai kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dan kudrah iradah beserta ilahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah di majelis yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita, baik yang dekat ataupun yang jauh, mudah-mudahan Allah jadikan kafarat pelebur di setiap dosa-dosa kita, amin. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kumpul riungan kita di sini, dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala qabul segala hajat-hajat kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahullahu taala wala bisabki ma'in jaupa muktasilin an janabatin bilan gimasin. Masih membahas tentang hal yang mana kemarin kita bahas ada banyak hal yang dapat membatalkan puasa. Dan sebagiannya hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah masuknya air kepada lubang-lubang yang terbuka yang ada pada tubuh kita. Ada yang masuk air ke lubang yang terbuka di dalam tubuh kita ini, tapi air tersebut itu tidak dapat membatalkan puasa. Di sini dikatakan sesuatu yang masuk seperti air yang masuk kepada anggota tubuh kita yang terbuka lubangnya, tapi tidak membatalkan puasa. Di sini dikatakan seperti yaitu kemasukan air bagi orang yang sedang mandi dan mandinya disebut dengan mandi junub. Nah, mandi junub berarti mandi yang sifatnya wajib. Kita ulangi lagi nih pada yang sudah lewat ya. Karena udah lama banget ya kita udah nyampe bab puasa. Ini udah berapa tahun berjalan pengajian? 2 tahun. Baru nyampe bab puasa. Berarti bab toharah sudah jauh ya. Kita ulang lagi ya. Di dalam masalah mandi itu ada yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya makruh, ada mandi yang hukumnya mubah, bahkan ada mandi yang hukumnya haram. Mandi istri orang. Dan aktivitas kita, keseharian kita ini tidak akan keluar dari hukum syariat yang 5 tersebut. Kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah makruh, kalau nggak makruh mubah atau haram. Lelawanan dari wajib haram, lelawanan dari sunnah makruh. Gak masuk kepada makruh, gak masuk kepada sunnah, sebutnya mubah. Nah ini aktivitas kita sama. Seperti sekarang umpamanya ketika dalam mengaji ini kita apa? Ngaji sambil merokok. Nah merokok juga sampai sama hukumnya terbagi kepada 5. Ada rokok yang haram, ada rokok yang wajib, ada rokok yang sunnah, ada rokok yang makruh, ada yang rokok yang mubah. Umpamanya kita ngopi kita juga sama. Kita ngopi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah. Tergantung kepada tujuan kita menggunakan wasilah tersebut.
Karena itu adalah wasilah. Ya. Sama seperti kita punya motor. Ketika kita punya motor, kemudian kita menggunakan motor, itu ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Jadi setiap wasilah atau pelantara yang dapat menghubungkan, bahkan bisa mendirikan suatu kewajiban, sehingga kewajiban itu tidak akan berdiri tanpa wasilah tersebut, maka wasilah tersebut itu hukumnya wajib. Suatu hal yang mana wasilah menjadikan wasilah berdirinya suatu perkara yang diharamkan, maka wasilah tersebut itu dihukumi haram. Contoh lah, contoh seperti umpamanya kita punya kendaraan motor dan kita memiliki kewajiban. Sebagian kewajiban kita adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu, yang wajibnya itu adalah mencarinya. Adapun paham atau enggaknya ketika di majelis ilmu, ketika paham adalah rezeki, enggak paham juga alhamdulillah. Kenapa? Karena dapat pahala. Emang iya gak paham dapat pahala? Iya. Walaupun tidur di majelis tetap dapat pahala. Besok mau bantal dit, pas limut mengguling. Dan itu yang namanya thalabul ilmi, hukumnya wajib. Dan kita tidak bisa berangkat ke majelis ilmu kecuali menggunakan kendaraan. Dan kendaraannya ada. Bensinnya ada. Kendaraan tersebut kalau dinyalain nyala juga. Nah, maka menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju suatu majelis, ini hukumnya wajib. Ini belum ada bensinnya. Beli bensinnya hukumnya wajib. Nah, ini lil wasail hukmul maqasid. Suatu pelantara ini menjadikan hukum suatu tujuan. Maka kalau di kita itu, kalau kopi, rokok itu dianjurkan ya ketika ngaji. Kenapa? Karena jika tujuannya baik, menjadikan wasilah kita bisa fokus kalau ngaji. Karena orang-orang perokok itu pemikir ya. Benar gak Pak Bun? Jangan ditanya lagi. Perokok itu Pikir biasanya. Siap. Kalau kita berbicara usul fikih, maka hukum rokok itu kan terbagi. Namun tetap ya, walaupun hukum rokok itu terbagi-bagi, ya, menurut kaul mu'tamadnya hukum rokok itu adalah makruh. Itu kaul mu'tamad, tidak bisa tawar lagi. Udah kaul yang paling kuat. Ada yang mengharamkan, dan kebanyakan itu ulama tasawuf. Tapi ulama tasawuf sekarang di kita itu pada merokok. Silakan ya, jika terjadi adanya rokok itu menjadikan wasilah untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengerjakan suatu kebaikan, maka itu juga baik. Nah, seperti mandi junub itu hukumnya wajib. Mandi yang haram seperti kita mandi pakai air yang mana airnya punya orang. Kita ambil nih, di rumah kita air habis. Pas lihat di sebelah, ada air itu. Kita bawa ke kamar mandi, kemudian kita pakai mandi. Maka mandinya itu hukumnya haram. Ada mandi yang sunnah, yaitu ketika kita mau melaksanakan hal-hal yang disunahkan, kita mandi dulu. Contoh, hal yang disunahkan seperti kita mau salawatan, kita mau baca ratib. Itu gerah banget nih, mau baca ratib supaya tambah semangat, kita mandi dulu. Tujuannya karena hal yang disunahkan, maka mandinya menjadi mandi yang disunahkan. Mandi yang makruh, orang yang sedang berpuasa kemudian dia mandi, tujuannya supaya seger.
bahkan mandinya lama banget itu. Gitu. Saking pengen segernya gitu, maka mandinya itu dihukumi makruh. Ada mandi yang wajib, yaitu mandi yang seperti mandi janabah. Ya, kemarin udah jelasin ya, mandi junub itu. Banyak sebab-sebab yaitu yang menjadikan mandi wajib tersebut. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya kalau mandi sunnah itu cukup niat. Kalau mandi wajib, syaratnya atau yang rukunnya itu udah 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan kita dengan air. Berarti ketika berbicara air, syarat air tuh masuk. Airnya harus suci dan mensucikan. Dua-dua, niat dan meratakan badan kita dengan air. Posisikan niat gitu pada tempatnya. Sesuai dengan definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Berarti kalau mandi karena kita mandi junub, umpamanya malamnya gitu habis berhubungan dengan istri sendiri. Istri sendiri. Soalnya ntar Pak Budi suka gitu tuh istri tetangga gitu kan Kalau ada. Ketika berhubungannya itu mau masuknya semua atau kepalanya aja, tetap hukumnya wajib. Gak enak itu. Nah maka itu pertingkah niatnya ketika mandi, yaitu ketika dia mengambil air, kemudian si air tersebut menyentuh anggota tubuhnya, barulah ada niat di dalam hati. Jangan salah praktek. Karena ada teman saya tuh dulu tuh ya, waktu saya masih di pondok itu teman ketika pulang ke kampung teman nanya, "Bang, mau nanya." "Ya boleh silakan. Seputar apa?" "Seputar mandi." "Ini saya mandi junub. Seperti kan mandi junub itu ada talaputnya, nawaitu rafal hadasil asgori fardolillah kita. Itu pertiganya saya gini, saya ngambil air 1 gayung. Kemudian saya baca nawaitu rafal hadasil akbari an jami'il badani fardolillah kita. Ala dalam hati itu aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kemudian saya tiup. Habis ditiup kemudian jebur-jebur gitu. Nah itu benar enggak? Nah jangan sampai seperti itu. Itu keliru. Karena yang namanya niat itu adalah suatu tujuan yang dibarengi dengan mengerjakannya. Kalau niatnya istilahan, menurut istilah. Beda lagi kalau niatnya menurut bahasa. Kalau niat menurut bahasa itu lebih umum. Gitu. Besok mau berangkatnya, mau prakteknya sekarang udah ada tujuannya. Itu juga niat menurut bahasa. Tapi kalau niat menurut istilah itu harus dibarengi dengan mengerjakannya. Kita mandi ketika air menyentuh badan kita, barulah dalam hati kita ada tujuan menghilangkan hadas atau melaksanakan mandi wajib. Bang Jon gitu tuh Bang Jon? Untuk nggak pernah mandi wajib. boro-boro. Dua anak Sering-sering Bang Jon, mandi wajib sering-sering. bareng Mang. Karena ada keutamaan Bang Jon. Mana? Sedikit ya, mengingat yang ada dalam kitab Fathul Izar tuh. Ada keterangan, Masya Allah. barang siapa yang mandi wajib alias mandi sesudah berhubungan, dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki hadas besar sehingga dia melaksanakan mandi. Maka 1 tetes dari air mandi tersebut cipratannya Allah ciptakan 10 malaikat, yang mana 10 malaikat tersebut memintakan ampunan kepada orang yang mandi tersebut. Tuh. Mandi. Jadi kalau banyak dosa sering-sering mandi junub lah. Sering Mang. Gampang. Dit, saya tahu Dit. Oh, Sering lah. Macam-macam sama Abang. Yoni. Bahkan ada sebagian riwayat lagi, orang yang melaksanakan mandi junub dikarenakan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia mendapatkan kebaikan yang lebih besar dari dunia dan Isinya. isinya. Isinya Bang Jon ya. Allah. Jadi satu dalam masalah mandi junub itu adalah niat. Dan posisinya niat itu, waktunya niat ketika si air menyentuh badan kita. Kalau menyentuh badan itu kan umum. Boleh dari atas dulu, boleh dari kanan dulu, boleh dari kiri dulu, boleh dari bawah dulu. Bahkan untuk mencegah stroke ya, mencegah stroke itu dari bawah dulu. Juninya. Kalau kita mandi tuh, mau cuaca dingin atau cuaca panas ya, takutnya badan kita lagi panas, itu dianjurkan dari bawah dulu supaya hawanya keluar, udah keluar baru yang lainnya gitu. Kalau sunnahnya dari kanan dulu, kanan 3 kali, kiri 3 kali sunnahnya. Terus yang kedua, termasuk fardunya di dalam mandi itu ta'mimul badan bil ma'i, meratakan badan kita dengan air. Sehingga andaikan secuil dari badan kita ini tidak terkena air ketika mandi junub, maka hadasnya masih ada. Masih memiliki hadas. Hadasnya hadas besar. Kalau punya hadas besar berarti dia melaksanakan salatnya enggak sah. Bahkan masuk ke masjid, diam di masjid juga hukumnya haram. Sama berarti seperti orang yang ketika mandi memiliki hadas besar, namun dalam pertingkah mandinya ini tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak sesuai dengan hukum fikih. Mandi dia niatnya pertama biasanya kan ya, niat dari awal udah niat baru dia mandi gitu, air menyentuh badannya tuh. Itu kan tidak sesuai. Atau niat benar niat dibarengi dengan mengerjakannya, namun belum rata badannya dengan air, dia langsung mencampurnya dengan sabun gitu. Atau dicampur dengan sampo, langsung pakai sampo, sehingga si air tersebut yang awalnya statusnya suci, mensucikan, tercampur dengan sabun, tercampur dengan sampo, berubah menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan, sehingga tidak bisa mensucikan pada badan yang lainnya. Maka dianjurkan kalau mau pakai sampo, pakai sabun sudah rata dulu badan kita dengan air, kita yakin udah basah semua, baru kita pakai sabun, baru kita pakai sampo. Satu helai rambut juga ini jangan sampai tidak kebasuh ketika kita mandi, dengan catatan rambut tersebut yang masih menempel di anggota tubuh kita. Kalau rambut yang sudah terlepas, seperti ketika kita memiliki hadas junub, rambut kita rontok, atau kita lagi memiliki hadas junub, kita gunting kuku. Habis gunting kuku kita mau mandi junub. Pertanyaannya, itu rambut yang rontok atau kuku yang sudah copot dari kuku kita karena digunting, pertanyaan ketika mandi wajib dibawa enggak? Enggak. Tidak ada kewajiban dibawa. Sama seperti rambut juga. Yang sering terjadi itu rambut ya. Rambut. Bukan di kalangan luar santri, di dalam pesantren juga masih banyak yang memahami. Yang mana ketika mandi junub, seorang wanita sudah suci dari haid, dia mau mandi junub, ketika dia haid rambutnya rontok karena nyisir umpamanya, maka si rambut tersebut harus dikumpulin katanya. Udah dikumpulin, ketika mau mandi junub itu rambut ditempelin baru dibasuh dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Maka saya jawab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamun Taufik sarahnya, dan di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah, walau nutifa sa'ratun wahidah wajaba ghuslu manabitiha. Andaikan dicabut satu helai rambut, berarti dengan sengaja. Orang yang punya hadas junub, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, dia mencabut rambutnya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib ghuslu manabitiha. Yang wajib dibasuh itu adalah tempat tumbuhnya rambut saja. Sebut pori-pori. Rambut yang sudah terlepas itu tidak ada kewajiban dibasuh. Jelas ya? Karena
awal-awal juga dulu saya menjelaskan fatwa pertama ya. Surahan penjelasan pertama dulu masih di pondok ngejelasin. Ketika orang sedang punya hadas junub atau sedang haid atau sedang nipas, kemudian rambutnya rontok, maka itu harus dikumpulin. Nanti ketika mandi itu wajib basuh. Itu dulu. Ya, dulu sebelum masuk yaitu ke pesantren yang mana khusus di dalamnya itu membahas tentang ilmu fikih. Pemahaman seperti itu. Nah, sesudah masuk ke pesantren, keluar dari situ, alhamdulillah itu keraguan yang dulu waktu di pondok pertama itu diragukan dalam permasalahannya, alhamdulillah dapat jawabannya. Itu ternyata hal tersebut itu ketika sudah rontok atau sudah terlepas dari tubuh kita, bukan anggota tubuh kita lagi. Sehingga tidak ada kewajiban dibasuh ketika mandi junub. Ketika mandi yaitu setelah bersuci dari haid atau nifas. Nah, ketika orang yang sedang berpuasa kemudian dia melaksanakan mandi, tak sengaja itu ada air yang masuk ke lubang hidungnya, atau tak sengaja ada air yang masuk ke lubang telinga. Karena yang namanya mandi junub gitu, kita pengen rata, ada yang masuk ke lubang telinga, maka dihukumi di sini puasanya tetap dihukumi sah, tidak batal. Yang penting bilan gimasin. Beda lagi dengan cara mandinya yang renang. Dia sedang puasa, kemudian dia renang, nyebur ke air. Udah nyebur ke air, kemudian ada yang masuk. Nah, kalau itu mah termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Terus kemarin lagi dibahas itu bahwasanya ketika kita memiliki puasa yang belum dikodok, maka kita wajib mengkodoknya. Dulu atau puasa kemarin kita punya kodoan. Kodoannya berapa? Umpamanya 5 hari. Maka dimulai dari sekarang nih, mumpung masih ada waktu, belum masuk Ramadan yang baru, maka segeralah untuk mengkodoknya. Andaikan sudah terlewatkan, sudah masuk kepada Ramadan yang baru, itu bagaimana? Maka kita wajib melaksanakan puasanya dan wajib juga bayar fidyah. Satu harinya satu mud. Sehingga ke dalam kitab Safinatun Naza di situ dibahas seseorang yang mana di dalam berbuka pada bulan Ramadan itu terbagi-bagi. Ada yang wajib qada, wajib fidyah. Wajib qada, tidak wajib fidyah. Wajib fidyah, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah, tidak wajib qada. Apa ya? Wajib qada, wajib mengqada puasanya, wajib fidyah dan wajib membayar fidyah juga. Berapa fidyahnya? 1 mud. 1 mud berapa? 0,8 liter. Diberikan ke siapa? Kepada mustahik fidyah. Siapa mustahik fidyah? Fakir dan miskin. Itu mustahik fidyahnya. Orang ninggalin puasa, yang mana ninggalin puasa tersebut itu dikarenakan orang tersebut yaitu membatalkan puasanya atau berbuka disebabkan dia khawatir kepada selain dari dirinya. Seperti orang yang hamil, orang yang menyusui, yang mana dia meninggalkan puasa khawatir kepada janinnya atau khawatir kepada anak yang disusuinya, bukan kepada dirinya, bukan. Gitu. Maka orang tersebut itu wajib qada, wajib fidyah. Atau seperti orang yang menyelamatin orang dulu. Orang temannya menyelamatin, seperti kita nih, umpamanya kita nyelamatin teman kita, yang mana teman kita itu sedang tenggelam. Kalau kita langsung bubur, nggak ada tenaga. Kita lagi megang pisang satu supaya ada tenaga, lumayan kan? Kok tiba-tiba megang pisang dia? Tiba-tiba megang pisang dia. Nah, kita makan dulu itu untuk nyelamatin teman yang tenggelam tersebut atau yang kebakaran gitu, supaya ada tenaga kita ngebatalin puasa kita dulu. Nah, itu juga wajib qada, wajib fidyah. Tiba-tiba ada nasi padang. Iya kan? Belum bungkus lagi. Sama es teh. Nah, begitu juga orang yang kerja nih.
Yang kerja gajinya harian, per hari beres kerja gaji, beres kerja umumnya. Orang tersebut umpamanya dia bekerja, dalam pekerjaannya berat banget. Awalnya dia puasa, karena berat banget yang akhirnya dia berbuka. Kenapa berbuka? Saya khawatir ketika kerja itu, kalau umpamanya berat seperti ini, saya lagi puasa, gitu. Saya khawatir dapat menjadikan madorot. Kalau saya nggak masuk kerja, saya khawatir kepada keluarga saya. Ntar keluarga saya makan apa? Jadi dia bekerja itu karena keluarga. Gitu. Sehingga ketika membatalkan dia tidak puasa juga karena keluarga juga. Nah, maka hal tersebut dikarenakan dia khawatir kepada selain dirinya, maka itu juga itu wajib qada, wajib fidyah. Terus wajib qada, tidak wajib fidyah, seperti orang yang berbuka pada bulan Ramadan, entah itu batal itu ya puasanya ya. Selain dari itu banyak ya. Itu lagi lagi puasa gitu. Sengaja merokok. Nah, itu wajib qada saja. Ada wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Seorang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, nggak mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau puasa gemeteran atau lemas banget, nah bagi orang yang seperti itu wajib fidyah saja. Tidak wajib qada, nggak apa-apa, nggak puasa juga, diganti dengan fidyah 1 hari berarti satu mud. Yang terakhirnya tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa? Orang yang ninggalin puasa disebabkan gila. Itu nggak wajib itu qada. Fidyah juga nggak wajib. Puasanya juga nggak wajib. Mau Dit? Ngomong dasar itu. Wa yubahu fitrun bimaradin mudirin, dibolehkan berbuka itu disebabkan sakit yang madorot, sakit yang membahayakan, yang sekiranya yaitu dibolehkan untuk bertayamum. Seperti ada orang pada bulan Ramadan dia sakitnya parah sampai tidak boleh terkena air umpamanya. Nah, maka bagi orang tersebut itu dibolehkan dia tidak puasa. Dia dosa ya, termasuk uzur itu. Namun tetap dia wajib qada kalau udah sembuh. Terus berbeda lagi dengan orang yang sakitnya biasa. Seperti apa? Sakit kepala atau sakit gigi, sakit telinga, sakit mata umpamanya. Saya sakit mata nih gitu, mau batalin puasanya nggak boleh gitu. Itu sakitnya sakit palu. Wa fi safari kasrin, dan dalam perjalanan yang mana perjalanan tersebut itu jauh mencapai yaitu 1 qasar. Berarti kurang lebih 80 km. Umpamanya kita mau pulang atau mau ziarah, yang mana ke suatu tempat yang diukur perjalanannya itu udah melewati 1 qasar, seperti 80 km ya. Nah, itu bagaimana ketika umpamanya posisinya di perjalanan, awalnya puasa, ketika posisi di perjalanan kita lapar nih, kita pengen buka aja gitu, karena khawatir pingsan, khawatir gitu madarat gitu, nggak kuat jalan atau gimana, gak jadi masalah itu diperbolehkan. Makanya oleh sebab itu umpamanya nih kita lagi ada di mobil, ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, kok mereka pada makan, kita jangan suujon, kita harus husnujon. Ya mungkin mereka itu dari perjalanan jauh, karena kalau perjalanan jauh itu dibolehkan berbuka, bolehkan ya. Namun tetap kalau bagi kita ketika berbuka seperti itu kita harus memiliki adab. Jangan sampai kita makan yang mana orang-orang itu sedang puasa, kita makan di depan orang yang sedang puasa. Berarti kita tidak memiliki adab. Tetap adab kita harus pakai. Kalau kita mau makan, ngumpet makannya. Itu ya, sebagiannya hal-hal yang dibolehkan berbuka dikarenakan uzur. Karena beda lagi kalau orang berbuka. Udah ya, mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.